Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Beelzebub. Kali ini part yang terakhir. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Hari itu rohnya Aoi bernama Koma berasa kurang semangat. Pengunjung kuil kurang ramai. Di sana terlihat ada Bell dan Oga lagi latihan super milik time-nya, yang mana kekuatan itu bisa bertukar tubuh. Nah, seketika dia berpikir untuk melakukannya juga dengan si Aoi. Dia pasti bakalan dapat banyak. Alhasil dia langsung ke si Aoi. Cuma langsung Aoi geprek kayak gitu. Dia menawarkan manju kepada si Aoi. Tapi Aoi nolak karena itu makanan buat bocil. Karena terlihat si Koma ini menyeramkan kayak gitu udah punya niat kagak baik. Akhirnya dia usir keluar. Dia udah mencoba pakai cara lain pun gagal juga. Alhasil dia berdiam ngobrol sama si Bell dan juga Kota. Gimana bagusnya? Di situ Bell menyarankan hal yang sangat mustahil buat dilakukan. Nah, si Kota menyarankan cara yang sangat brilian, yaitu manjunya dipotong-potong. Karena anak kecil yang gak suka sayur kalau dikasih potongan kecil pasti kagak berasa udah memakannya. Dia langsung berterima kasih dan bakalan langsung eksekusi. Setelah itu Koma ke dapur mencari resep makanan yang bakalan dia buat yang bisa nyambung kalau dipakein manju. Pas nyari-nyari ketemu olahan bernama Nikujaga. Terus dia pun langsung membuatnya. Udah seperti tutorial memasak ini mah. Singkat cerita, setelah semuanya beres tinggal menunggu si Aoi pulang. Tak lama kemudian Aoi pulang sekolah. Nah, kaget di atas mejanya udah banyak makanan buatannya. Salahnya si Koma adalah ketika ngasih menu utamanya dia udah keburu mimisan. Jadinya si Aoi curiga dan mental dah dia. Bel yang baru pulang juga melihat ada bintang katanya. Tapi bintang kok bukan jatuh, malah naik ke atas. Besoknya si Hilda lagi belanja ke pasar, terus dia ke tempat langganan beli ikan. Si Amangnya udah ngasih rekomendasi ikan yang bagus buat si Hilda. Jadi dia ambil dan Hilda dikasih kayak kupon gitu. Di depannya ada pedagang gacha, alhasil Hilda nyobain dan sampai rumah. Hilda berhasil memenangkan jackpot, yaitu liburan ke onsen. Oga yang baru pulang langsung diajak liburan ke sana. Dan juga emak dan bapaknya berasa bangga sama si Oga dapat istri macam si Hilda ini. Mereka terharu, satu keluarga itu bakalan liburan bareng. Kebetulan kuponnya untuk 5 orang, Bel masih bayi jadi nggak kehitung. Besoknya mereka pun ke sana dan sampai di tempat penginapannya. Di sana yang punya penginapan seorang nenek-nenek gitu. Yang dikata si Oga itu seorang iblis. Mereka di dalam diarahkan dulu tidur-tidurnya ada buat 3 orang dan juga 2 orang. Nah, si Oga dan Hilda bakalan satu kamar, sedangkan sisanya bertiga. Oga tentunya nggak mau, dia pengen sendirian. Si Bel berasa senang ada di sana bisa ke sana kemari. Sementara si Furuichi lagi liburan bermain snowboarding. Dia merasa aman karena kagak ada Oga dan juga si Om Besar. Pas mau beraksi deketin cewek, ada si Om Besar. Dia yakin kalau si Om itu bakalan membuka portalnya. Dan benar saja dia anehnya kagak menghindar anjir. Si Oga disuruh buat mandi ke pemandian air panas bersama Hilda. Tapi kagak campuran melainkan berbeda tempat. Nampak Bel sekarang udah suka mandi air anget. Enggak kayak dulu, kali ini udah enjoy banget. Tak lama si Furuichi dibawa ke penginapannya si Oga, tapi ada di kolamnya. Dia kedinginan kayak gitu, lalu dia menemukan pemandian air panas campuran. Nah, pas dia masuk dan berendam, ada suara si Hilda yang sedang mengobrol sama si Oga. Dia kira Hilda berada di depannya saat ini. Oga menanyakan keluarga si Hilda yang katanya dia kagak punya keluarga, tapi orang tua mah punya. Karena dia juga orang tuanya pelayan, dua-duanya jadi mereka melayani di tempat yang berbeda. Jadi intinya udah jarang berkumpul. Hilda juga sebagai pelayan si Bel diputuskan jauh sebelum si Bel ini lahir, jadi dia harus menjaga Bel biar tumbuh sehat. Kata Oga apa jadinya udah tumbuh sehat ujungnya ngancurin bumi. Di situ dia sedikit berpikir lalu dia mau udahan dulu mandinya.
Si Furuichi yang nyangka itu si Hilda langsung mendekatinya. Taunya itu si nenek yang punya apartemen. Bapaknya si Oga telat mau mandi bareng. Oganya udah mau beranjak dari situ. Terus Hilda bermimpi yang mana ketika si Oga menyebutkan kalau Bel kagak bakalan ngancurin bumi. Ini dia kebawa mimpi kalau si Bel ini makin lengket sama si Oga dan melupakan si Hilda. Jadi Bel udah nyaman tinggal di situ. Tak lama dia terbangun, terus pas ke bawah Oga dan Bel lagi di kamar mandi. Oga disiksa kayak gitu, Hilda yang ada di sana bukannya ngebantuin malah menonjoknya seperti itu. Dan ngomong sendiri sambil marah-marah, yang akhirnya dia memeledakkan si Oga di sana. Setelahnya Oga cepat-cepat berangkat sekolah. Oga lupa membawa bekal susu buat si Bel. Dia belum cocok disebut orang tua. Saudaranya lupa menanyakan ke si Oga kalau sekolahannya kini bentar lagi udah mau beres. Sementara itu murid-murid yang lagi ngungsi seneng banget sekolahannya udah selesai. Mereka ribut siapa yang bakalan mencoret-coret sekolahan barunya yang pertama kali. Kanjaki yang tadinya kagak mau ikutan jadi ikutan juga ujung-ujungnya. Si kakek yang ada di Ishiyama tadi ke sekolahan sana mencari keberadaan si Oga. Dia nampak sangat menyeramkan begitu. Dikira cuma kakek biasa anjir. Panjang umur si Oganya ada di depan. Dia udah tahu kalau itu Oga, tapi Oga sendiri kagak ngaku lalu pergi dari sana sambil dikejar-kejar kayak gitu. Si Kanjaki dan yang lainnya bakalan melihat sekolahan barunya. Tak lama Takumi mau ngajar padahal, tapi orang-orang itu malah mau pada kabur semuanya. Aduh, parah banget dah. Di sisi lain si Hilda mau nganterin bekalnya si Bel. Di perjalanan dia sedikit membayangkan sesuatu gitu. Sampai akhirnya dia melihat ada kroket di sana. Akhirnya Oga bisa lolos juga dari kakek tadi. Lalu memberi si Bel susu. Ternyata susunya mah aman, tapi makanan buatnya lupa dia bawa. Kebetulan Hilda datang. Oga bingung kenapa dia datang ke sana. Hilda ngasih bekal si Oga dan juga kroket yang dia beli tadi. Tapi keburu ada si kakek yang tadi. Ini alarm bahaya kalau mereka pada udah kembali. Di situ ada Sotome, kepala sekolah dan juga bapaknya si Aoi. Mereka nampak mengenal kakek tersebut. Ternyata yang kelihatan biasa aja, kepala sekolah punya kekuatan yang sangat besar. Tapi sebelum itu Kanjaki udah sampai di sekolahan Ishiyama yang nampak beda banget dari sebelumnya. Di situ Kanjaki mau mencoretnya untuk pertama kali. Tapi pada ribut, tak lama ada pegawainya mau mengganti nama sekolahan itu. Mereka baru tahu kalau tempat itu bukan sekolahan Ishiyama lagi. Kini banyolan si Furuichi jadi kenyataan. Akademi Akumano akhirnya ada. Furuichi juga kaget melihat itu. Aoi disuruh rohnya untuk cepat-cepat karena dia merasakan ada kekuatan iblis yang sangat kuat dari pagi tadi. Kembali ke si kakek, kini giliran si kakek si Aoi yang menyerangnya. Tapi kagak kena dan mereka bertiga langsung mengepung kakek tersebut. Yang dikata Behemoth itu. Dia cuma memberitahu kalau si En membangun sekolahan di sana. Dia sengaja mendirikan itu sebelum dia menghancurkan bumi. Di sisi lain, para muridnya itu udah mulai belajar. Nampak gurunya merasa aneh sama murid-muridnya ini. Baru ngabsen aja dia udah kaget ada yang tua ngerokok padahal lagi sekolah. Di sana ada beberapa murid. Mimin sebut aja yang kenal, yang gampang disebutnya. Terutama ada Agil, O'Donnell, sama si Badut. Sebut aja Badut soalnya susah namanya. Dan juga ada Yato, Jela, dan lain-lain. Nah si guru dibuat frustasi melihat murid-muridnya aneh-aneh kayak gitu. Apalagi ketika mendengar kata ketua pilar, kayak jabatannya gitu. Lantas dia pengen tahu maksudnya apaan, tapi mereka kagak ngerti sama sekali. Lalu dijelaskanlah sama O'Donnell, walaupun nggak ngerti juga guru itu, dia mengiyakannya saja. Pas dia menyebutkan nama Eno, seketika pada marah semuanya. Mereka nyuruh manggilnya harus pakai kata yang mulia. Secara terpaksa dia menyebutnya dengan kata itu, auto lemes dah. Dia diuji banget, tak lama ada bel berbunyi pertanda ada penyusup. Sebelumnya si Kanjaki mengajak buat menyusup ke dalam.
Furuichi ketakutan kayak gitu, tapi si Hime udah ada di depan sana. Jadi mereka ikutan masuk juga dah. Furuichi masih ketakutan padahal itu sekolahannya sendiri. Pas mulai masuk, pintunya ketutup sendiri padahal sama angin. Nampak gede banget di dalamnya. Ketika berjalan nampak gelap dan juga mereka jadi putar-putar di situ doang anehnya. Dan Hime juga merasakan ada seseorang di belakangnya dan benar saja. Ada Agil dan O'Donnell. Mereka memperkenalkan diri kepada Kanjaki dan kawan-kawan. Di situ juga dia menjelaskan panjang lebar tentang kejadian yang sudah terjadi di apartemennya si Hime. Dan juga menjelaskan sekolahan Akumano tersebut. Lantas mereka sang penghuni sekolahan Ishiyama kaget terima kalau diganti. Alhasil dia disentil aja langsung mental. Agil mulai serius, mencoba dililit pakai rantai milik nenek pun dia bisa membukanya dengan cepat. Ketika mau nyerang, Aoi keburu datang. Dia yang akan ambil bagian kali ini dan menyuruh nenek untuk mundur. Langsung aja si Agil dibuat kaget sama kekuatan si Aoi yang sangat besar banget. Udah macam sinyal wifi. Nah si Koma tiba-tiba aja jadi hewan besar yang sangat menyeramkan. Si Agil melihat di sekeliling Aoi terdapat hewan buas. Itu sebaliknya dari iblis, malah Koma yang suka menghajar para iblis, jadi Agil yang bakalan melawannya. Lalu terjadi duel lah di antara mereka berdua yang tentunya si Aoi lebih diunggulkan karena punya si Koma di sana. Terus dia menanyakan juga kenapa para iblis mendirikan sekolahan di situ. Yang katanya mereka bakalan kedatangan 300 lebih prajurit lain yang bakalan sekolahan di situ juga. Si kakek itu pun langsung menghampiri si Oga yang belum sempat pergi dari sana. Oga udah tahu kalau kakek ini adalah Behemoth. Tapi kata si kakek dia bukan Behemoth lagi, tapi udah mantan. Emang dia pendirinya, tapi sekarang udah diberikan jabatannya kepada orang bernama Jabberwock. Hilda udah mau melawannya saja, tapi dia bawa naga yang sangat besar banget. Hingga akhirnya Hilda pun tertangkap sama naga tersebut. Sementara Aoi meneruskan Groot-nya lagi. Aoi mengeluarkan kekuatannya lagi dan merubah pedangnya jadi putih. Pedang Agil pun udah dilapisi aura hitam gitu. Dan yang terjadi... langsung meninggoy gitu doang. Tapi tiba-tiba aja banyak orang hitam mendekati mereka lalu mereka hajar-hajarinlah satu-satu. Anehnya kagak mau habis-habis itu orang. Setelah dilihat-lihat banyak murid Ishiyama juga jadi lawan mereka. Tak lama si En pun muncul dari atas sana. Baru aja muncul dia langsung dikata-katain sama Kanjaki dan yang lainnya. Auto nangis lah dia. Lalu si badut menjelaskan kalau emang benar itu murid Ishiyama, tapi udah dia kendalikan menggunakan kekuatannya. Jadi dia bakalan nurut sama badut ini. Karena udah terjebak di sana, si badut menawarkan untuk melakukan duel di panggung yang sudah disiapkan. Dan mereka bakalan melakukan permainan yang si En suka. Terus Jabberwock yang menangkap si Hilda bakalan dibawa terlebih dahulu entah untuk apaan. Oga kagak mungkin melepaskannya gitu saja, tapi dia ditahan sama dua orang. Sotome bakalan membalaskan dendamnya sama si Oga sendiri. Lalu mereka pun pergi. Setelah di atas sana, si kakek menanyakan tentang si Oga yang katanya biasa aja. Orang itu ngebanyol kalau semisal si Oga tiba-tiba aja ada di belakangnya. Dia beneran dong ikut naik ke atas naga itu. Si kakek pergi duluan. Si Oga langsung mengeluarkan super milik time tingkat 1. Pas menyerangnya menggunakan Jabber Emblem, nampak Jabber lebih cepat. Untungnya dia masih bisa lepas. Terus Oga minum susunya lagi. Tetap saja dia kagak ada apa-apanya. Oga mulai kelayangan. Kalau minum lagi dia bakalan hilang kendali. Di situ si Hilda menyuruhnya untuk tidak meminumnya lagi. Dan mending kabur dari situ demi melindungi si Belle. Oga pun mau mengikuti omongannya si Hilda. Tapi sebelum itu dia menghajar naga tersebut biar si Hilda bisa lepas. Lalu dia lompat ke bawah. Naga bernama Sodom itu malah makin marah kali ini. Terus si Hilda menarik si Oga supaya bisa berdekatan. Dan meminta Oga untuk melindungi si Belle.
karena dialah udah macam bapaknya sendiri. Lalu Hilda kembali dimakan. Oga udah kagak bisa ngapa-ngapain, susunya juga udah habis. Di situ Bel mencari sesuatu di kantongnya itu dan menemukan banyak kroket. Oga kagak sadar kalau ada kroket di sana. Si Bel pun memakan semua kroketnya. Di situ dia mulai mengerti ketika Oga meminum susu kesukaan si Bel, maka yang bakalan mengendalikannya adalah si Bel. Tapi kalau Bel yang makan makanan kesukaan si Oga, maka kekuatan Bel yang bakalan dikuasai si Oga. Tentu cara itu berhasil, dia langsung mengejarnya. Untungnya si Hilda masih ada di dalam sana dan dibawa ke bawah terlebih dahulu. Ini giliran si Oga yang bakalan beraksi. Dia pertamanya dimakan, tapi dia masih bisa lepas dari situ. Yang akhirnya dia bukan melawan si Jaber, melainkan mengurus naganya terlebih dahulu. Di sisi lain ternyata Awi dan yang lainnya disuruh main yang kagak jelas. Dan tiba-tiba aja naganya menabrak sekolahan yang baru dibangun itu. En langsung marah sama si Jaber karena udah merusak fasilitasnya. Terus si Oga pun bakalan menghabisi semua yang ada di bawah sana. Walaupun beresiko dia lakuin. だったら信じろ。全部まとめて。 Seketika tempat itu hangus beserta si Oganya. Setelah kejadian itu Oga pun kagak menampakkan batang hidungnya lagi. Teman-temannya merasakan kehilangan entah di mana sekarang si Oga. Mereka mengira si Oga ini udah meninggal, sampai banyak orang yang nangis-nangis kayak gitu. Terus si Awi menceritakan apa yang pernah Oga ceritakan kepadanya, tentang dia menemukan si Bel itu berada di pinggir sungai. Tak lama kemudian kejadian pun terjadi lagi. Si O muncul membawa si Bel dan juga Oga. Awi langsung menyesal udah nangis-nangis. Setelah itu Furuichi minta penjelasan si Oga abis dari mana, dikala orang-orang mencarinya. Oga malah main di dunia iblis, dimanjakan dengan berendam dan juga dipijit. Furuichi memberitahu kalau ada yang kagak beres di kelas khusus. Ternyata En dan Behemoth pindah ke Sento Ishiyama juga. Gurunya kapok ngajarnya murid yang sama. Terus Oga juga merasa aneh kenapa En masih ada di bumi. Dia mendapatkan kesempatan kedua dari Raja Iblis untuk kembali menghancurkan bumi. Dia bakalan membawa seluruh pasukan si Raja. Terus yang terpenting di situ dia bisa main game lagi. Di rumah si Lamia aneh kenapa En masih ada di sana. Si Hilda yang baru datang memberi kabar kalau Bel harus kembali ke dunia iblis. Karena Raja Iblis ternyata berubah pikiran lagi untuk menghancurkan bumi. Lamia auto kagak mau pulang, Bel pun demikian. Dia auto sedih mendengar itu, tapi Oga malah kagak masalah gitu si Bel pergi juga. Bel marah, dia takut nanti di sana kagak ada mainan, kagak ada komik Gohan-kun, dan kagak ada animenya Gohan-kun juga. Hilda bakalan menyiapkan semuanya. Ini rumit banget, si Bel udah marah-marah kayak gitu. Terus keluarganya si Oga juga kaget mendengar kalau Hilda mau pulang. Lalu di sana keributan pun terjadi antara yang mau pulang dan kagak mau pulang. Setelahnya Oga mandi sama si Bel. Terlihat dia marah seperti itu sama si Oga. Malamnya Hilda mengingat kejadian sebelumnya tentang si Oga. Besoknya si Bel nampak masih marah begitu. Dibawa ke sekolahan pun tidak seperti biasanya. Dia ngamuk-ngamuk kagak mau diganggu. Lalu si Oga ke kantor untuk memberitahu si Saotome kalau si Bel bakalan pulang. Dia menyuruh membawa si Bel hitam juga di sana. Terus di kelas mereka mempertanyakan soal Behemoth yang berada di sekolahan yang sama. Mereka ingin ngajak ribut. Kanjaki dan Hime pun pengen ikutan. Mereka suka mengabaikan gurunya yang lagi ngejelasin. Kanjaki nyuruh si Royama untuk mencoba ke kelas si En. Dan auto langsung kenok dah. Tak lama setelah itu si Tojo kembali. Terlihat kini dia yang abis latihan pengen ribut sama orang Behemoth tersebut. Dia pengen langsung ke kelasnya. Hime dan Kanjaki ikutan juga. Tadinya Awi gak bakalan ke sana, tapi karena ada bisikan si Koma akhirnya dia ikutan. Yang ternyata mereka udah kagak ada di tempat. Katanya sih udah pulang. Ini aneh banget. Sepulangnya dari sekolah Oga bertemu dengan geng Teimo. Oga kagak pakai kekuatan si Bel aja langsung ngebantai habis-habisan.
Di situ si Aoi melihatnya, lalu dia memberitahu si Aoi kalau Bel bakalan pulang dan menyuruhnya untuk membawa si Kota ke rumahnya besok. Esoknya pada ribut lagi dah, ini lebih parah daripada yang sebelumnya. Malam harinya adalah malam terakhir bagi si Bel tinggal di rumah itu. Si Furuichi auto bermimpi kalau Hilda sama Oga bakalan melakukan sesuatu yang terakhir kalinya, yang langsung membuat si Furuichi pengen ditransfer ke rumah si Oga lewat si Om Besar. Tapi malah terjadi kesalahpahaman. Keesokannya Hilda marah-marah karena si Bel kagak ada di tempat tidurnya. Dia disuruh untuk mencarinya. Di sekolah Oga menanyakan kepada teman-temannya, kagak ada yang tahu. Anehnya itu murid bukannya belajar, ini mah ada yang dagang dan mengabaikan gurunya. Karena Oga lagi kesusahan, si Aoi nyuruh untuk membantunya mencari. Ternyata si Bel lagi keliling kota menggunakan burung milik si Hilda. Oga sendiri udah tahu si Bel bakalan kemana. Dia membeli kroket terlebih dahulu. Sesudahnya Oga langsung ke tempat yang dimaksud, yaitu di pinggir sungai. Di situ dia mengobrol sama si Bel untuk supaya Bel tidak membencinya lagi sambil makan kroket yang dia beli tadi. Sesudahnya si Bel pun menangis dan bakalan mengeluarkan listrik. Tapi ternyata pas Oga udah pasrah, taunya si Bel menangis tanpa menyetrum si Oga. Setelahnya barulah Hilda dan yang lainnya bakalan kembali ke dunia iblis. Yang lainnya pengen perpisahan dulu karena si Om Besar kagak kuat untuk mentransfer, jadi si Hilda datang buat membantu. Akhirnya Oga pun bisa berpisah sama si Bel. Dan hari-harinya kini diisi dengan hal-hal yang normal. Tapi tak berselang lama si Om Besar datang lagi. Karena Raja Iblis pengen kembali ke rencana awalnya lagi. Mau nggak mau Oga harus membesarkan si Bel dengan baik. Dan animenya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.